Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu lebih berat dari orang lain? Seolah-olah kamu diuji terus, tanpa jeda. Tidak semua orang kuat menjalani hidup seperti kamu. Dan ini bukan kata-kata motivasi kosong. Ini fakta yang kebanyakan orang tidak berani akui. Di saat kamu merasa sendiri, di saat kamu lelah menghadapi hidup, pernahkah kamu bertanya, kenapa semua ini terjadi padamu? Coba kita pikirkan, kenapa ada orang yang hidupnya terasa mudah dan ada yang harus berjuang dari titik paling bawah? Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang sedang dibentuk? Coba jujur, berapa kali kamu merasa hidup ini tidak adil? Saat orang lain tertawa, kamu justru bertahan. Saat orang lain dimudahkan, kamu dipersulit, seolah-olah hidup ini sengaja menekan kamu lebih dalam. Mari kita pahami sesuatu yang sering terlewat. Tidak semua kesulitan adalah hukuman, dan tidak semua kemudahan adalah nikmat. Karena dalam banyak keadaan, justru ujian adalah bentuk perhatian yang tidak semua orang dapatkan. Mungkin selama ini kamu hanya bisa diam. Saat dunia bertanya, "Apa kabar?" kamu menjawab baik dengan tenggorokan yang terasa sesak. Kamu memaksakan senyum, padahal di dalam sana ada badai yang sedang mengamuk. Kamu lelah dituntut untuk selalu kuat, padahal kamu juga ingin sesekali merasa aman, tanpa harus merasa terancam oleh hari esok. Tapi coba tarik napasmu dalam-dalam. Pernahkah kamu berpikir, kenapa baja harus dibakar sampai membara? Kenapa intan harus ditekan di kedalaman bumi yang paling gelap? Karena sesuatu yang biasa tidak butuh proses yang luar biasa. Jika hari ini duniamu terasa sempit, itu bukan karena kamu tidak layak untuk bahagia, tapi karena kapasitas dirimu sedang diperbesar. Tuhan tidak sedang ingin menghancurkanmu. Dia sedang mengosongkan tanganmu dari hal-hal yang kecil agar kamu punya ruang untuk menggenggam sesuatu yang jauh lebih besar. Ingatlah, air mata yang jatuh dalam sujudmu yang paling sunyi adalah percakapan yang paling didengar di langit. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dipeluk melalui ujian, sebuah bentuk perhatian yang begitu intim antara Sang Pencipta dan hamba yang sedang Dia persiapkan untuk menjadi istimewa. Banyak orang mengira kesulitan adalah tanda kegagalan, padahal bisa jadi itu tanda kepercayaan, karena tidak semua orang kuat untuk melewati apa yang kamu lewati. Kebanyakan orang berpikir, kalau hidupku sulit berarti aku gagal. Tapi tunggu dulu, kalau memang kamu gagal, kenapa kamu masih bertahan sampai hari ini? Kenapa kamu tidak hancur sejak dulu? Banyak yang mengira, kalau aku diuji berarti aku ditinggalkan. Padahal bisa jadi sebaliknya. Justru karena kamu diperhatikan, kamu sedang dipersiapkan. Coba kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Dunia selalu menilai keberhasilan dari apa yang tampak. Harta yang melimpah, tawa yang lepas, jalan yang mulus tanpa hambatan. Tapi pernahkah kamu menyadari bahwa karakter yang paling kokoh tidak pernah lahir dari kenyamanan? Kita seringkali salah membaca tanda. Kita menganggap kesunyian Tuhan adalah pengabaian. Kita menganggap luka yang perih adalah hukuman. Padahal, bukankah seorang pelatih hanya akan memberikan latihan paling berat kepada atlet terbaiknya? Bukankah seorang guru hanya akan memberikan soal paling sulit kepada murid yang dianggap paling cerdas? Kamu bukan sedang dihukum oleh takdir. Kamu sedang dipercaya oleh pemilik semesta. Dipercaya untuk memegang beban yang orang lain mungkin akan menyerah dalam hitungan detik. Dipercaya untuk tetap berjalan meski kakimu sudah gemetar hebat. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Berhentilah merasa bahwa kamu adalah produk gagal dari kehidupan. Karena jika kamu benar-benar gagal,
kamu tidak akan punya keberanian untuk membuka mata pagi ini dan mencoba sekali lagi. Fakta bahwa kamu masih di sini, masih bernapas dan masih memiliki keinginan untuk memahami makna di balik semua ini adalah bukti otentik bahwa ada kekuatan besar di dalam dirimu yang bahkan belum kamu sadari sepenuhnya. Bayangkan ini, kalau hidupmu selalu mudah, apa kamu akan tumbuh? Apa kamu akan belajar sabar, kuat, dan bertahan? Atau justru, kamu akan tetap biasa-biasa saja? Mari kita lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana kalau kesulitan bukan tanda kamu lemah, tapi justru bukti bahwa kamu mampu karena kenyataannya? Beban tidak pernah diberikan kepada orang yang tidak sanggup membawanya. Dalam ajaran Islam, ada satu prinsip yang sangat dalam, bahwa setiap beban yang diberikan tidak pernah melebihi kemampuan hambanya. Artinya, jika hari ini kamu diuji, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mampu. Pernahkah kamu merenung sejenak bahwa Sang Pencipta tidak pernah bermain-main dengan takdirmu? Dia adalah sebaik-baiknya perencana, dan jika Dia meletakkanmu di jalan yang terjal ini, itu karena Dia tahu kamu punya otot jiwa yang lebih kuat dari yang lain. Jangan biarkan bisikan di kepalamu mengatakan bahwa kamu dilupakan. Justru sebaliknya, bisa jadi saat ini namamu sedang disebut-sebut di antara para malaikat, bukan karena prestasimu yang mentereng di mata manusia, tapi karena ketabahanmu yang luar biasa di mata Tuhan. Ada sebuah rahasia besar di balik setiap luka, bahwa pertolongannya itu sangat dekat, bukan hanya akan datang, tapi sedang proses datang. Ujian ini bukan untuk menghentikan langkahmu, tapi untuk memaksamu bersujud lebih lama, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dengan berlari, tapi hanya bisa kita dapatkan dengan berserah. Maka jika hari ini bebanmu terasa berat, jangan hanya melihat ke arah beban itu, lihatlah ke arah siapa yang memberikannya. Sebab tidak mungkin Allah memberimu beban seberat gunung jika Dia tidak menyiapkan pundakmu sekuat baja. Artinya, di balik ujian ini ada kemuliaan yang sedang menantimu. Mungkin kamu bukan sedang disiksa oleh takdir, tapi sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar, karena besi yang kuat dibentuk dari panas yang paling membakar. Ingat ini baik-baik, orang yang hidupnya biasa tidak akan pernah diuji terlalu dalam, karena mereka tidak disiapkan untuk sesuatu yang besar. Tapi kamu diuji berkali-kali, dijatuhkan, dipaksa bangkit, lalu dijatuhkan lagi, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang. Coba lihat perjalanan hidupmu. Berapa banyak luka yang sudah kamu lewati, berapa banyak kecewa yang sudah kamu tahan, dan tetap saja kamu masih berdiri sampai hari ini. Itu bukan kebetulan, itu pertolongan yang seringkali tidak kamu sadari. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa setelah semua badai itu, kamu masih sanggup bangun di pagi hari? Bagaimana bisa setelah hatimu hancur berkali-kali, kamu masih punya ruang untuk peduli? Itulah tangan tak terlihat yang selama ini menopangmu. Kamu merasa sendirian, tapi sebenarnya tidak. Kamu merasa lemah, padahal di mata langit, kamu adalah pejuang yang tangguh. Ujian yang datang berulang-ulang itu bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk memastikan bahwa akarmu sudah cukup dalam sebelum pohonmu tumbuh menjulang tinggi.
Coba ingat saat-saat paling gelap dalam hidupmu. Saat kamu merasa benar-benar sudah di ujung tanduk. Saat kamu merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tapi lihatlah, ternyata kamu bisa melewatinya. Ternyata ada jalan yang terbuka dari arah yang tidak kamu duga. Itu adalah bukti bahwa skenario Tuhan jauh lebih hebat dari ketakutanmu. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain nantinya. Sebab, bagaimana kamu bisa menguatkan orang yang patah hati jika kamu sendiri tidak pernah merasakan hancurnya hati? Bagaimana kamu bisa menuntun orang yang tersesat jika kamu tidak pernah merasakan gelapnya jalan? Luka-lukamu itu adalah tanda jasa. Bekas-bekas jatuhmu itu adalah bukti bahwa kamu pernah bertarung dan menang. Jadi berhentilah memandang rendah dirimu sendiri. Kamu sedang berada di tengah proses mahakarya, dan hasilnya akan jauh lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Sekarang pertanyaannya, ini semua kebetulan atau memang kamu sedang dibentuk? Karena besi yang biasa tidak perlu dibakar berkali-kali, tapi besi yang akan jadi pedang harus ditempa tanpa ampun. Mungkin yang perlu kamu ubah bukan keadaanmu, tapi cara kamu memaknainya, karena ujian yang sama bisa menghancurkan seseorang atau justru mendekatkan seseorang kepada Tuhannya. Jadi kalau hari ini kamu lelah, ingat satu hal ini. Bukan kamu yang lemah, tapi kamu sedang dipilih untuk jadi lebih kuat dari versi dirimu yang kemarin. Coba tatap dirimu sendiri di dalam cermin hati. Apa yang kamu lihat? Seseorang yang hancur atau seseorang yang sedang disusun kembali menjadi lebih utuh? Ketahuilah, emas tidak akan murni jika tidak melewati tungku api, dan kamu tidak akan memiliki kedalaman jiwa seperti sekarang. Jika hidupmu hanya berisi tawa dan kesenangan, rasa lelahmu itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Rasa sesakmu itu adalah tanda bahwa kapasitas sabarmu sedang diperluas. Kamu tidak sedang berjalan di tempat. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap di tengah malam adalah anak tangga yang sedang kamu daki menuju derajat yang lebih tinggi. Jangan bandingkan jalanmu dengan mereka yang hidupnya terlihat mulus, sebab pemandangan dari puncak gunung yang paling tinggi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani mendaki jalur yang paling terjal. Dan hari ini, kamu sedang berada di jalur itu. Jadilah kuat, bukan karena kamu tidak bisa merasakan sakit, tapi jadilah kuat karena kamu tahu siapa yang sedang memegang tanganmu di tengah badai ini. Kamu tidak dipilih karena kamu sempurna, tapi kamu dipilih karena kamu mampu untuk dibentuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin masalahnya bukan hidupmu yang terlalu berat, tapi kamu belum sadar seberapa besar dirimu sebenarnya. Kamu mengeluh, padahal tanpa sadar, kamu sudah melewati hal-hal yang bahkan tidak sanggup dihadapi orang lain. Ada rahasia yang jarang disadari, bahwa hati yang paling dekat dengan Tuhan seringkali adalah hati yang paling sering diuji. Karena dalam kesulitan, manusia berhenti bergantung pada dunia dan mulai kembali kepadanya. Lihatlah ke belakang. Berapa banyak pintu yang tertutup yang dulu kamu tangisi, ternyata adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari jurang yang tidak kamu lihat. Berapa banyak orang yang pergi meninggalkanmu, ternyata adalah cara Tuhan membersihkan jalanmu agar kamu bisa berlari lebih cepat. Kita sering menganggap ujian adalah jarak antara kita dan kebahagiaan. Padahal, ujian adalah jarak terpendek antara kita dan Tuhan. Sebab, saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, saat itulah kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah butuh siapa-siapa selain Dia. Jangan tertipu oleh kemudahan yang dinikmati orang lain. Ada orang yang diberikan segalanya di dunia,
namun hatinya kering dan jauh dari cahayanya. Tapi kamu diberikan beban agar kamu tetap bersujud. Kamu diberikan luka agar kamu tetap memanggil namanya. Kamu diberikan kekurangan agar kamu tahu dari mana sumber kecukupan yang sebenarnya. Jadi, berhentilah merasa kerdil. Bebanmu besar karena kamu adalah wadah yang besar. Ujianmu berat karena kamu adalah jiwa yang kuat. Kamu tidak sedang dipinggirkan oleh dunia. Kamu sedang dipisahkan dari kebisingan dunia agar kamu bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Lihat dirimu sekarang, masih berdiri, masih bernafas, masih berjuang. Itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa. Jadi ketika kamu merasa lelah, jangan hanya mengeluh, coba diam sejenak dan tanyakan dalam hatimu, apa yang sedang Tuhan ajarkan padaku? Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk melihat luka, sampai lupa melihat siapa yang selama ini membalutnya. Mungkin kamu terlalu fokus pada beratnya beban, sampai lupa pada kekuatan pundakmu yang luar biasa. Coba rasakan detak jantungmu saat ini. Itu adalah suara kehidupan yang terus berkata, teruskan, kamu belum selesai. Jika Tuhan ingin kamu berhenti, Dia sudah melakukannya sejak dulu. Tapi nyatanya, di titik paling hancurmu, kamu masih bisa bangun. Di saat kamu bilang, aku tidak sanggup, ternyata kamu masih bisa melangkah satu hari lagi. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu dan penciptamu di sepanjang jalan ini. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap malam yang kamu habiskan dengan air mata, semuanya sedang menulis sebuah cerita yang tidak akan dimiliki orang lain. Sebuah cerita tentang seorang hamba yang meski dihantam badai berkali-kali, tetap memilih untuk percaya bahwa matahari akan terbit lagi. Sebuah cerita tentang jiwa yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia, karena akarnya sudah terikat kuat di langit. Jadi, berhentilah bertanya, kapan ini berakhir? Mulailah bertanya, akan menjadi seperti apa aku setelah ini semua berakhir? Sebab kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah kemuliaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasa hancur. Jadi berhenti berpikir bahwa hidup ini sedang menghancurkanmu, karena kemungkinan besar hidup ini sedang membentukmu. Mungkin kamu tidak sedang dihukum, mungkin kamu sedang dipanggil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, bukan dalam hal dunia, tapi dalam kedekatan dengannya. Berhentilah melihat dirimu sebagai korban dari keadaan, karena korban hanya akan menangisi nasibnya, sedangkan seorang pejuang akan menghargai bekas lukanya. Luka-lukamu itu bukan cacat. Itu adalah jalan masuk bagi cahayanya untuk menyentuh bagian terdalam jiwamu. Mungkin selama ini kamu merasa terasingkan dari dunia yang penuh tawa. Tapi sadarkah kamu, Tuhan sedang mengistimewakan waktumu bersamanya. Dia sedang mengajakmu bicara lewat sunyi, mengajarimu tentang arti sabar lewat penantian, dan mengajarimu tentang arti syukur lewat kekurangan. Jangan pernah iri pada mereka yang jalannya selalu rata dan mulus, sebab emas yang murni tidak akan pernah lahir tanpa panas yang membakar, dan kamu adalah emas itu. Kamu sedang berada di fase pemurnian. Bersyukurlah, karena dari sekian banyak manusia, kamu adalah salah satu yang dianggap layak untuk ditempa sehebat ini. Ini bukan tentang seberapa hebat kamu bertahan, tapi tentang seberapa yakin kamu pada siapa yang menjagamu saat bertahan. Jadi tegakkan kepalamu, hapus air matamu, sebab takdir yang besar tidak akan pernah diberikan kepada jiwa yang kecil.
Dan ingat ini, tidak semua orang kuat untuk takdir seperti ini. Jadi kalau kamu masih bertahan sampai sekarang, mungkin kamu memang bukan orang biasa. Dan jika hari ini kamu masih bertahan dengan semua luka, dengan semua ujian, maka percayalah, kamu tidak sedang sendirian, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang terus bertahan. Percaya atau tidak, takdir istimewa hanya diberikan kepada mereka yang mampu bertahan, dan mungkin itu adalah kamu. Jadi mulai detik ini, jangan lagi bertanya kenapa aku, tapi katakanlah dengan penuh keyakinan, terima kasih karena telah memilihku. Sebab di balik setiap sesak yang kamu rasa, ada cinta yang sedang bekerja dengan cara yang paling rahasia. Dunia mungkin melihatmu sebagai seseorang yang sedang hancur, tapi langit melihatmu sebagai jiwa yang sedang bersinar paling terang. Istirahatlah sejenak jika kamu lelah, namun jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai ke garis finish, tapi tentang seberapa indah kamu kembali kepadanya dengan hati yang tetap utuh meski penuh dengan bekas luka. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang tidak pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di titik kemenanganmu nanti.